Mungkin kita semua membayangkan jika misalnya nanti tentang tesis ilmiah Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani itu masuk persidangan, itu otomatis para Ba'alawi itu tidak bisa membantah semua kajian ilmiah tersebut. Jadi ini ada sebuah tulisan menarik, tulisan terbaru dari Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani. Seseorang di masa lalu bisa dikatakan benar-benar sosok historis bila dikonfirmasi oleh sejarah sezaman atau paling tidak sumber sejarah yang mendekatinya. Yang demikian itu adalah prosedur standar dalam ilmu sejarah. Sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang struktur aslinya itu berasal dari masa lampau, yaitu masa sezaman dengan objek penelitian, seperti inskripsi atau prasasti yang dibuat oleh seorang raja. Contoh misalnya, inskripsi batu tulis di Bogor yang berangka tahun 1533 Masehi adalah sumber primer untuk sosok Raja Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini telah membuktikan bahwa Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis di tahun 1533 Masehi. Sumber primer memungkinkan peneliti sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Sejarawan mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam menggunakan sumber-sumber sejarah primer untuk memahami masa lalu dengan caranya sendiri, bukan melalui lensa modern. Selain inskripsi, sumber primer juga bisa berupa koin, kemudian tembikar, dan lain sebagainya. Untuk zaman modern ini, jika kita ingin dianggap tidak berdusta hadir pada pertandingan final antara Brazil dan Italia tahun 1994 adalah karcis masuk Stadion Rose Bowl, California, Amerika Serikat. Jadi kalau punya karcis itu otomatis tidak bisa dibantah kalau dia itu memang nonton pertandingan final antara Brazil dan Italia. Tapi kalau tidak ada karcis itu, ya bagaimana mau membuktikannya? Selain itu, dibuktikan dengan catatan eksternal dari stadion tersebut yang mencatat nama-nama seluruh penonton. Jika kita ingin dipercaya hadir di pertandingan tersebut, lalu kita tidak bisa menyuguhkan bukti apapun, lalu berdasar apa orang lain harus mempercayainya? Jadi misalkan karcisnya tidak ada, kemudian pencatatan di stadion juga tidak ada, lalu buktinya apa kalau dia itu pernah nonton di acara pertandingan tersebut? Kan tidak ada. Sumber-sumber sejarah sekunder adalah sumber sejarah yang berupa buku yang menggambarkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Semakin dekat masanya dengan peristiwa, maka ia semakin dapat dipercaya. Sumber sekunder biasanya menggunakan sumber primer sebagai bukti atau sumber sekunder lainnya yang paling dekat dengan peristiwa. Sumber sekunder yang lebih jauh, substansinya harus memiliki keterhubungan dengan sumber yang lebih dekat. Urgensi sumber sekunder akan hilang jika berlawanan dengan sumber yang lebih dekat. Jika sumber yang berlawanan informasinya dengan sumber yang lebih dekat, namun sumber yang lebih jauh ini memiliki bukti primer, maka sumber yang jauh harus didahulukan dari sumber yang dekat yang bertentangan dengan sumber primer. Sumber primer untuk nasab Ba'alawi tidak ditemukan. Nasab Ba'alawi bermula dari Ubaidillah yang katanya adalah anak dari Ahmad bin Isa. Sementara Ahmad bin Isa itu wafatnya itu tahun 345 Hijriah. Maka untuk mengetahui kebenaran siapa saja anak-anak dari Ahmad bin Isa, kita harus menemukan sumber sezaman dengan Ahmad bin Isa yang menyatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun sumber sezaman itu tidak ada. Para peneliti baru dapat mendeteksi nama-nama Ahmad bin Isa pada 93 tahun setelah Ahmad bin Isa itu wafat, dan di situ tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ada 3 kitab abad 5 yang ditulis yang berhasil ditemukan. Ada juga 1 kitab abad ke-6. Ada juga 1 kitab abad ke-7. Ada juga 2 kitab abad ke-8. Dan ada 1 kitab di abad 9 yang ditemukan. Semua kitab tersebut menyebut nama anak-anak Ahmad bin Isa, tapi semuanya tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Jadi Ubaidillah ini disebut sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu baru muncul 550 tahun kemudian dalam kitab internal keluarga para Habib. Kitab tersebut adalah kitab Al-Burqah Al-Masyiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Sakron yang wafat pada tahun 895 Hijriah. Kitab internal keluarga yang tidak mempunyai penguat sedikit pun dari sumber eksternal.
Ada manuskrip semi eksternal namanya Kitab Al-Jauhar Al-Syafaf, dikarang oleh Al-Khatib yang wafat 855 Hijriah. Kenapa disebut sumber semi eksternal? Karena Al-Habib diketahui murid dari Habib Abdurrahman dan Habib Abu Bakar. Keduanya adalah kakek dan ayah dari Habib Ali Al-Sakron, pengarang Al-Burqah. Dan keduanya, yakni Al-Khatib dan Al-Sakron, itu hidup satu kepompong dan satu masa. Jadi sangat besar kemungkinan materi dan substansi tentang silsilah para habaib itu adalah hasil diskusi keduanya. Jadi walaupun Al-Khatib wafat lebih dahulu dari Al-Sakron, salah satu di antara keduanya bisa dimungkinkan sebagai pionir dari konstruksi nasab para habaib tersebut. Ditambah manuskrip Al-Jauhar Al-Syafaf sampai saat ini belum dicetak dan manuskripnya dikuasai oleh keluarga para habib sehingga sulit untuk dikonfirmasi validitas dan orisinalitasnya. Sebuah dalil bisa dijadikan hujah apabila dalil itu dapat diakses kedua pihak yang berseteru. Jika sebuah dalil hanya bisa diakses oleh salah satu pihak saja, maka dalil itu dianggap tidak ada. Sumber sejarah dalam sebuah persengketaan di depan hakim berkedudukan sebagai saksi. Ketika para habib mengatakan diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan orang lain tidak percaya, maka orang lain membawa bukti dan buktinya itu banyak. Waktu kejadian perkara atau WKP adalah abad keempat. Tempat kejadian perkara atau TKP adalah domisili Ahmad bin Isa, yaitu di negara Irak. Kitab-kitab abad ke-5 sampai ke-9 di bawah. Kitab-kitab itu ditulis bukan oleh keluarga Ahmad bin Isa. Kitab yang ditulis bukan oleh keluarga disebut kitab eksternal. Ia kuat untuk dijadikan saksi karena jauh dari subjektivitas. Kitab-kitab itu menyatakan bahwa tidak ada berita Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Tidak disebutkan pula Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Disebutkan dalam kitab-kitab itu anak Ahmad bin Isa lainnya dan tidak ada nama Ubaidillah. Lalu para habib membawa bukti juga berupa kitab Al-Burqah abad ke-9 Hijriah ditulis oleh cucu Ubaidillah. Subjektivitasnya terasa karena ditulis oleh keluarga. Berjarak 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, disebutkan bahwa Ahmad bin Isa pindah dari Irak ke Hadramaut dan punya anak bernama Ubaidillah. Jadi menurut versi Ubaidillah itu Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut, tapi ternyata faktanya itu tidak demikian karena Ahmad bin Isa itu wafatnya itu di Irak, makamnya juga di Irak, tapi diklaim oleh Ba'alawi Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut dan mempunyai anak Ubaidillah itu. Kemudian di Hadramaut itu juga ada makamnya Ahmad bin Isa. Jadi ini sebuah bukti atau fakta bahwa ternyata nasab Ubaidillah itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kita lanjut dulu ya. Kalau Anda sebagai hakim itu, apa yang akan Anda pikirkan sebelum memutuskan berdasarkan bukti di atas? Kira-kira yang akan difikirkan hakim adalah sebagai berikut. Pertama, yang akan difikirkan hakim adalah WKP atau waktu kejadian perkara, yaitu abad ke-4 Hijriah. Yang kedua adalah TKP atau tempat kejadian perkara, yakni di Irak. Orang-orang yang tidak percaya nasab Habib membawa bukti abad ke-5 yaitu kitab Tahdhibul Ansab dan Al-Majdi hanya berjarak beberapa puluh tahun dari WKP atau waktu kejadian perkara. Ditulis oleh dua orang yang berasal dari TKP atau tempat kejadian perkara, yaitu Al-Ubaidili dan Al-Umari. Sedangkan Al-Toba-Toba, penulis Muntaqilatut Talibiyah, berasal dari Isfahan. Jarak antara Isfahan dan Baghdad adalah 945 km, sekitar Pandeglang hingga Surabaya. Di dalam kitab itu tidak disebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu mereka membuat kitab sekunder abad ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Tidak ada nama kitab-kitab itu disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Lalu hakim bertanya kepada para habib, saksi pelapor telah memberikan bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Jawabnya, punya Pak Hakim, banyak. Mana buktinya? Pihak Habib menjawab, ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya Al-Thabat
bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa. Kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Kemudian ditanya lagi oleh Hakim, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ulama abad keberapa? Abad ke-10 Pak Hakim. Loh, WKB atau waktu kejadian perkara Ahmad bin Isa itu kan abad ke-4, Ibnu Hajar itu abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad ke-4? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Loh, ini pengadilan Pak, kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan husnudzon menerima berita itu. Ada enggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Ada Pak Hakim, dari kitab Al-Burghah Al-Masyikoh karya Habib Abu Bakar Al-Sakran. Ulama abad berapa beliau? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, masih jauh Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu padahal jaraknya sudah 551 tahun? Dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijriah Pak Hakim. Bagaimana isi Al-Suluk itu? Dalam kitab Al-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Al-Sakron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah. Begitu Pak Hakim. Lalu Jadid dari saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Begitu. Betul, Pak Hakim cerdas banget. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Begitu maksudnya. Betul sekali Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari Al-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Belum ada Pak Hakim. Lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah dan Jadid itu adalah saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Saya yakin Habib Ali Al-Sakron tidak berbohong Pak Hakim. Kita tidak sedang mencari siapa berbohong, kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab Al-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, dalam kitab Al-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Al-Sakron tidak sah berpatokan kepada kitab Al-Suluk ini karena isi kitab ini berbeda-beda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Begini Pak Hakim, tidak disebut bukan berarti tidak ada. Maksudnya bagaimana? Ya Pak Hakim, sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis saja. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan saja. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan bagaimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebut Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari abad 5 sampai abad 9 Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut cuma di dalam kitab-kitab itu. Tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Kalau seluruh kitab abad ke-5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Al-Sakron itu betul. Tapi ini kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebut bahwa Ahmad bin Isa menyebut anak-anaknya yakni bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak dari Ahmad bin Isa. Tidak bisa begitu Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu banyak sekali, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebutkan seperti Ibnu Hajar, Al-Sakawi, kemudian An-Nabhani dan lain sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, Al-Sahawi dan Al-Nabhani itu maksum? Tidak Pak Hakim, yang maksum itu hanya Nabi. Berarti ada kemungkinan salah. Betul Pak Hakim. Nah kalau begitu ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab mereka kan? Nggak mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar. Pak Hakim berarti sudah suul adab kepada para ulama besar.
Saudara saksi terlapor, jaga etika Anda di pengadilan. Ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak dari Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad ke-5 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad. Ada atau tidak? Tidak ada, Pak Hakim. Abad ke-6? Tidak ada, Pak Hakim. Abad ke-7? Tidak ada, Pak Hakim. Abad ke-8? Itu tadi, Pak Hakim, kitab Al-Suluk. Tidak bisa, itu kitab menerangkan Jadid, bukan menerangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagian kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Di punya saya nggak ada yang namanya Abdullah. Kitab lainnya ada nggak? Nggak ada, Pak Hakim. Oh, jadi yang pertama menyebut adalah Habib Ali Al-Sakron, begitu ya? Iya, Pak Hakim. Habib Ali Al-Sakron itu turunan Ubaidillah ya? Betul, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda seperti saya bermadhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah, Pak Hakim, saya Syafi'i asli, yakni ahlu sunnah, zohiron wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim bagaimana? Begini, dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Al-Sakron tadi, saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul, Pak Hakim, berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksud Pak Hakim bagaimana? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Al-Sakron kan sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Al-Sakron. Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Al-Sakron adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya. Maka kitab Al-Burqah ini tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Lalu bagaimana, Pak Hakim? Menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak dari Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu, sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi dari keluarga. Walau kitab-kitab itu jumlahnya ratusan, bagaimana, Pak Hakim? Walau jumlahnya ratusan bahkan ribuan kitab atau sejuta kitab, tetap tidak bisa dijadikan saksi karena ianya tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari kitab Al-Burqah atau kitab Al-Jauhar.